lagi tidak enak badan sih, selain enak. Pagi Greta, pagi Naima, pagi Rosel, selamat pagi. Ya, oke. Yuk adik-adik, bahan PASC yang sepanjang semester ini, jadi nanti akan bentuk soalnya banyakkan literasi dan numerasi. Abang berharap kalian bisa jaga stamina sepanjang seminggu ke depan sampai nanti PAS. Nah, PS kita di tanggal 8 sampai 11. Jadi adik-adik Abang harap persiapkan waktunya sekitar 2 mingguan lagi. Nggak nyampe 2 minggu lagi kita PAS. Dan nitip Kak Bandar buat kalian bisa kerjakan semua tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Karena penilaian raportnya mayoritas kita ambil dari penugasan ya, adik-adik ya. Selain aktivitas kalian di kelas, jadi ada beberapa faktor yang kita lihat yang terutama itu memang penugasan. Ya, penugasan kalian di Google Classroom. Pagi, Kak. Iya, pagi Karen, pagi Husna, pagi Kathleen, pagi Haifa. Yuk, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Kak Bandar minta tolong Anggra ya. Anggra boleh pimpin doa nggak? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pagi siapa lagi yang baru join? Pagi Naisa, pagi Yasmin tadi sudah ya. Oke, pagi Jonathan. Adik-adik, Kak Bandar minta dulu dong satu emot yang menggambarkan kalian pagi ini situasinya seperti apa, keadaannya, apakah lagi sakit atau lagi bahagia atau lagi sadly gitu kan. Boleh dong kasih emotnya. Oh, Patrick lagi bahagia ya. Anggra. Naima kenapa Nay? Kok berpikir keras? Karen lagi sedih. Kenapa nih? Kenapa nih? Sedih karena kelas kita mau berakhir ya hari ini gitu ya. Nggak ketemu Kak Bandar, nanti ketemunya di PES gitu. Mungkin ada yang mau cerita satu orang? Lagi Kevin. Ada yang mau cerita nggak? Siapa? Siapa tadi yang sedih? Naima kenapa Nay? Sedih kenapa Nay? Boleh ceritakan nggak Nay? Aku, Kak. Kenapa sedih? Kenapa sih? Ada sih sesuatu personal. Kenapa tuh? Kemarin pas lagi ajang kompetisi, aku diumumin sama keluarga aku kalau nenek meninggal. Oh, oke. Turut berduka ya, Nay. Di mana? Nenek dari papa atau mama? Kayak nenek aku tuh punya adik, dan adiknya ini deket sama aku kebetulan. Oh, di Bandung atau di luar kota? Di Medan nih? Dia baru banget nyampe dari Medan ke Bandung. Belum juga seminggu di sini, terus ya gitu. Oke. Turut berduka ya buat Naima ya. Oke, iya. Tapi sudah dimakamkan atau belum? Atau baru meninggal kemarin? Oh, sudah. Sudah sih, dibawa lagi ke Medan. Jadi panggilannya Opung ya? Karena Naima dari suku Batak ya. Ya, turut berduka ya, Nay. Tadi ada lagi yang sedih ya? Adakah yang sedih karena something? Oh, Dave. Kenapa Dave? Dave lagi merasakan apa hari ini, Dave? Enggak. Turut berduka karena Naima tadi sedih juga ya. Jadi ikut empati ya. Oke. Kalau iya. Oke. Ya. Adik-adik, ini kelas kita terakhir di semester ini. Jadi Kak Bandar harap kalian maksimalkan buat minggu depan kita masuk di dalam minggu tenang untuk kalian persiapan PAS. Nah, sekarang kita latihan soal yang beberapa soal yang terakhir ya, yang kemungkinan nanti akan keluar di PAS. Jadi untuk persamaan linear dua variabel, tipenya tidak seperti yang ada di sini, ya, yang pakai x, y, gitu ya. Tapi kemungkinan mirip sama yang soal nomor 13,
soal nomor 15. Jadi lebih banyak soal ceritanya nanti ya. Kak harap kalian mulai berlatih dan mulai banyak memahami soal-soal yang bentuknya soal cerita seperti ini. Ya, ya. At least kalau seperti persamaan garis lurus itu mungkin bentuknya XY nggak masalah. Cuman kalau untuk persamaan linear dua variabel itu kandidat biasanya masukkan yang literasi numerasinya seperti itu. Ya supaya kalian minat literasinya itu bertingkat ya, meningkat ya adik-adik ya. Yuk, kemarin kita sudah sampai di nomor berapa ya? Harga bandar coba lihat dulu ya. Oke, 6 udah ya, 7 kita skip. Kita lompat ke nomor 12. Oke. 12, 13, dan 14 dulu deh. 3 soal dulu. Ada yang mau pilih nomor 12, 13, dan 14? Silakan pilih. Ketikkan di chat. Atau kalian mau langsung kerjakan, boleh. Nanti yang sudah dapat jawabannya boleh presentasikan ya jawabannya ya. 12, 13, dan 14 dulu aja. Halo, Christopher. Selamat bergabung, Chris. Oke, silakan buat Christopher pilih satu nomor untuk nomor 12, 13, 14. Kerjakan satu nomor aja. Nanti akan kita bahas ya adik-adik ya. Nomor 13A kata Dev. Oke. So, harga satu pulpennya menurut Dev 13 itu 1.000. Nanti kita cek ya, Dev. Oke. Sambil kalian siapin PPT-nya ya, buat kita bisa coret-coret ya. Sorry, sebentar Kak Bandar pindah ke PPT. Ya, nanti Kak Bandar bisa coret-coret. Sudah terlihat share screen-nya? Jadi, ya, aman ya? Yuk. Oke, nomor 12 kata Patrick di Patrick atau Joy? Patrick. 12 itu X-nya 5/2, Y-nya 1. Oke, berarti jawabannya yang B ya, Patrick? Nomor 12. Ya. Ya, oke. 14 ada yang nggak dapat belum 14. Oke, yuk kita bahas 12 dan 13 dulu ya adik-adik ya. Nah, Bandar pindah ke slide kosongnya. Yuk.
Eh, nomor 12 itu kalian bisa pakai eliminasi, substitusi, atau metode grafik juga sebenarnya. Jadi yang pertama itu persamaannya 2x plus y sama dengan 6. Dan yang kedua 2x plus 4y sama dengan 9. Nah, di sini nilai y-nya, nilai x-nya sama ya. Jadi Kak Bandar pakai metode eliminasi dulu. Oke, Kak Bandar mau hilangkan dulu x-nya supaya y-nya ketemu nilainya. Y dikurang 4y. Y dikurang 4y berapa y? Min 3 ya. Min 3 y. Oke, min 3 y. 6 dikurang 9? Min 3. Min 3. Oke, cocok. So, y is negatif 3 dibagi min 3. Oke ya. Min bagi min kan plus 3 bagi 3 berapa? 1. Nah, so y-nya dapat dari metode eliminasi. Nah, kalau y-nya udah dapat berarti pakai eliminasi kita pakai substitusi ya untuk nyari y-nya ya. X-nya. Nah, Kak Bandar pilih persamaan yang pertama. 2x plus y sama dengan 6. Kita masukin y-nya ke persamaan pertama ini ya. So 2x plus y-nya 1 sama dengan 6. And then 2x sama dengan satunya pindah. 6 plus 1 jadi negatif 1. Dan 2x sama dengan 5. So x sama dengan 5 per 2. Nah, karena di jawabannya ada 5 per 2. Ya. 2,5. Iya. Ini bisa aja x sama dengan 5 per 2 atau 2,5. Nah, jadi sesuai tadi dengan jawabannya Patrick bahwa jawabannya yang B, nomor 12. Ya. Sampai sini dulu deh. Ada yang masih bingung untuk menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi untuk penyelesaian persamaan linear dua variabel? Boleh dong. Kak Bandar tahu, nanti Kak Bandar review lagi tentang dua metode ini. Ada yang mau bertanya buat nomor 12? Atau ada yang masih kebingungan? Dua variabel, berarti ada variabel yang berbeda. Nah, dua variabel itu biasanya identik dengan dua persamaan. Ya, ada komparasinya dia. Ya, soal cerita kita waktu di awal tentang Vanessa dan Karen yang belanja ke satu toko yang sama ya, membeli barang yang sama, tapi jumlahnya beda. Ketika jumlahnya beda sekalipun itemnya sama, maka harganya pun beda. Ya, itu cara mudah untuk mengerti persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari ya, adik-adik. Ya, kalian sering belanja, kalian sering membeli sesuatu di sebuah toko atau sebuah pasar dengan beberapa item variabel yang mungkin lebih dari dua mungkin, gitu. Tapi kali ini kita cuma belajar tentang dua variabel dulu, ya. Oke, jelas? Yuk. Kalau jelas, tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke nomor 13 ya. Ada yang mau bacain nomor 13 tuh? Satu orang, Kak Bandar minta tolong bacakan nomor 13. Ada nggak yang bersedia buat baca? Minta tolong Greta deh. Greta, boleh bacain nggak Greta? Hai Greta, are you there? Boleh bacakan Kak Greta soal nomor 13? Oke, Greta mungkin lagi sibuk ya. Minta tolong Vanessa, boleh bacain nggak nomor 13? Andi membeli satu pulpen dan satu buku dengan harga Rp2.000 di toko yang sama. Budi membeli 5 pulpen dan 2 buku dengan harga Rp7.000. Berapakah harga satu buah pulpen? Nah, menarik ya. Ada dua orang yang belanja di toko yang sama seperti case-nya Vanessa dan Karen kemarin. Yang dibeli pun sama itemnya, buku dan pulpen. Oke, ayo.
Yang dibeli pun itemnya sama, buku dan pulpen. Tapi karena jumlah item yang dibelinya berbeda, maka harganya pun berbeda. Untuk finishing dia bayar berapa. Ya. Nah, adik-adik kalau ketemu soal cerita begini, kalian tidak harus menggunakan variabelnya X dan Y. Kalian bisa pakai variabel A sampai Z. Yang penting kalian konsisten untuk menggantinya. Misalkan buku kalian pakai A, dan pulpen kalian pakai untuk B, itu nggak apa-apa. Nggak selalu X dan Y. Ya. Tergantung kalian bisa memahaminya seperti apa. Ada yang siswa kelas 10 dia karena saking traumanya lihat X dan Y, akhirnya dia nggak mau pakai variabel X dan Y. Kalian pasti kenal lah. Ya, kalau kebenaran cerita begini pasti kalian kenal. Kalian pasti langsung, oh ini pasti orang ini. Ya. Nah, akhirnya ini kabar coba pakai pulpennya nggak pakai X, Y ya. Kabar pakai variabel yang lain buat pulpen. Pulpen itu Kabandar pakai variabel M misalkan, dan bukunya Kabandar pakai variabel N. Oke? Maka ketika Andi membeli satu pulpen dan satu buku dengan harga 2.000, maka kalimat matematikanya Kabandar sesuaikan dengan yang tadi. Ya. M plus N sama dengan 2.000. Ini yang Andi. Lalu untuk yang Budi, karena belanja di toko yang sama, pasti harga itemnya juga sama. Ya, cuman jumlahnya aja yang mereka beli beda kan. Lalu untuk Budi, membeli 5 pulpen, tadi jangan lupa pulpennya Kabandar pakai M. Dan bukunya Kabandar pakai M. Budi itu 5 pulpen dan 2 buku, berarti 5M, 2M. 5M plus 2M, sama dengan 7.000. Oke, nah kita sudah dapat 2 persamaan, dan kalau tadi Kabandar pakai eliminasi di persamaan pertama, nah Kabandar pakai cara substitusi ya, untuk di nomor 13. Kabandar mau substitusikan persamaan 1 ini ke persamaan 2, tapi sebelumnya persamaan satunya Kabandar ubah dulu, M plus N sama dengan 2.000. Oke, Kabandar mau substitusikan M-nya nanti ke persamaan kedua. Jadi Kabandar ganti M sama dengan N-nya pindah jadi negatif N ditambah 2.000. Nah, ini yang nanti Kabandar substitusikan ke persamaan kedua. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan kedua. 5M plus 2N sama dengan 7.000. M-nya kita ganti ya, masukin ke sini. Ya. So, 5 dikali minus N plus 2.000 ditambah 2N sama dengan 7.000. Sampai sini dulu deh. Kabandar sengaja bedakan dengan nomor 12 di metode awalnya, yang 12 tadi pakai eliminasi, di 13 pakai substitusi. Ada yang masih bingung bedanya eliminasi dan substitusi? Sudah aman semua? Aman lah ya. Yang nggak aman tanya dong. Takutnya kalian diem karena kalian tidak mengerti. Atau kalian masih bingung bedanya substitusi dan eliminasi itu apa? Aman? Yuk lanjut ya. Lalu kemudian 5 dikali minus N. Jadi, jangan lupa di depan N itu ada koefisien 1, tapi 1 itu karena dia invisible, ditulis atau tidak ditulis dia tidak mempengaruhi sebuah nilai. 1 apel, misalkan apel itu variabelnya A. A itu menyatakan dia punya nilai atau punya A-nya cuma 1. Ya, M itu menyatakan bahwa dia itu ada 1 M di depannya, cuma satunya nggak ditulis, hanya M aja, gitu ya. So, kalau 5 dikali minus N berarti di sini N-nya nilainya minus 1. Berarti 5 dikali minus 1 plus kali min. Berapa? Min.
Min berapa, Jo? Min 5N. Min 5N. And then 5 kali 2.000. 10.000. 10.000. Ditambah dengan 2N, hasilnya 7.000. Next, berarti N-nya kita kumpulkan ya di sebelah kiri dan angkanya kita pindahkan ke sana. Jadi negatif 5N ditambah 2N sama dengan 7.000 kurang 10.000. Negatif 5N ditambah 2N. Negatif 5N ditambah 2N. Hasilnya berapa? Min 3N. Min 3N. Min 3N. 7.000 kurang 10.000. 7.000 dikurang 10.000 berapa? Kita punya 7.000, lalu kita berapa? Minus 3.000. Minus 3. So N sama dengan min 3.000 dibagi min 3. Min bagi min. Positif ya? 3.000 bagi 3? 1.000. 1.000. Oke, N-nya sama dengan 1.000. Oke, N-nya sudah dapat, lalu nyari M-nya kan mudah. Kita tinggal masukin ke yang ini ya, persamaan yang di dalam kotak. Lanjut ya, nyari N-nya sekarang. Berarti M sama dengan negatif N-nya 1.000 ya, negatif 1.000 ditambah 2.000. Min 1.000 ditambah 2.000 berapa? Kalian pernah punya utang 1.000 ke teman kalian, lalu sekarang kalian punya 2.000 dan kalian mau bayar utang kalian. Sisa uang utang kalian berapa? 1.000. Oke. Jadi M-nya 1.000, N-nya juga 1.000. Sama nilai. Ya, jadi ini dua metode yang umum dipakai untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Kabana sedikit spill tentang yang metode grafik itu tidak selalu digunakan di sini. Tapi nanti metode grafik itu digunakan di pertidaksamaan. Jadi ada persamaan dan pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu kita wajib melihatnya dengan metode grafik. Itu lebih mudah. Pertidaksamaan linear dua variabel. Ketika ada persamaan selalu ada pertidaksamaan. Oke? Nah, pertidaksamaan itu tandanya otomatis bukan sama dengan, karena persamaan yang hanya pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan ada 4 tanda. Dan itu nanti kita pelajari di pertidaksamaan itu di kelas 10. Pertidaksamaan linear dua variabel. Baru nanti kita banyak lihat grafik di sana. Seperti yang kemarin Kak Bandar ajarin di awal tentang metode grafik penyelesaian yang persamaan linear dua variabel. Sampai sini dulu deh. 12 dan 13. Apakah ada pertanyaan? Atau masih ada yang bingung? Silakan disampaikan. Saya aman, Kak. Aman. Yang lain bagaimana adik-adik? Samuel, lalu tadi ada Ayu, lalu kemudian tadi ada siapa lagi ya? Aman ya? Suraya aman? Ada pertanyaan? Enggak. Husna aman, lalu Haifa. Haifa ada pertanyaan enggak? Haifa, Kathleen, Enok aman. Tidak ada pertanyaan? Samuel, Daniel, Shalom. Aman ya? Silakan dicatat dulu, kalau sudah kita lanjut ke yang nomor 14. Sudah? Oke. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 14 ya. Ke nomor 14. Nah, ini metodenya hampir sama dengan nomor 12.
karena bentuknya bukan soal cerita tapi bentuk langsung matematikanya. Yes, 2x plus 3y sama dengan 12. 14, 2x plus 3y sama dengan 12. Lalu kemudian x plus 6y sama dengan 9. Adik-adik kalian bebas untuk menentukan caranya. Sekarang Kak Bandar lempar ke adik-adik semua. Kalian mau pakai cara apa dulu untuk nomor 14? Substitusi. Substitusi. Substitusi X-nya berarti ya? Ya. Oke. Yang lain mau pakai apa? Substitusi atau eliminasi? Substitusi juga. Wah, udah ketagihan substitusi ya. Karena kalau udah makin kalian paham, lebih enak sebetulnya pakai metode substitusi. Oke, kita ambil X-nya untuk persamaan kedua. 6Y-nya kita pindah ya. Negatif 6Y sama dengan ditambah 9. Nah, ini persamaan 2 yang udah kita rubah ini, kita masukkan ke persamaan 1 yang ini ya. Yuk. Kita mulai yuk. Berarti persamaan satunya 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, x yang di sini masukin sebenarnya. Jadinya 2 dikali min 6y plus 9 ditambah 3y sama dengan 12. 2 kali negatif 6y plus kali min. Oke, Enok silakan ganti diva. 2 kali min 6 plus kali min 2 kali 6 berapa? 12 ya. Oke. Lanjut. 2 kali 9 berapa? 2 dikali 9 berapa? 18. 18. Oke, 18. So, min 12y ditambah 18, lalu ditambah dengan 3y sama dengan 12. Nah, angka dengan angka kumpulkan, variabel dengan variabel dikumpulkan ya. 18-nya Kak Bandar pindah. So, di yang sebelah kiri min 12y ditambah 3y sama dengan 12 dikurang 18. Min 12 ditambah 3, berapa? Min 12 ditambah 3. Min 12y ditambah min 9y. Oke, min 9y sama dengan 12 kurang 18. Min 6. Oke, so y-nya min 6 dibagi min 9, betul? Min bagi min positif, 6 bagi 9, sederhanakan 6 per 9. Bisa nggak disederhanakan? 6 per 9. Oke, kita lihat ya. 6 per 9 bisa disederhanakan. Sederhanakan lagi pecahan ini 6 per 9, bisa nggak? Bisa dibagi 3. Oke, bagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2. Jadi 2 per 3. 3. Y-nya 2 per 3. Oke. Lalu karena Y-nya 2 per 3, untuk nyari X-nya kita pakai persamaan yang di dalam kurung aja ya. Yang sudah kita konversi tadi. So, jadi nyari X-nya, kita lanjut ya, ini sama dengan negatif 6 dikali Y-nya tadi 2 per 3. Ditambah dengan 9. Negatif 6 kali 2 per 3 berapa? DC itu apa? Dev. Maaf, DC. DC itu apa, Dev?
Mungkin disconnect, Pak. Oh, disconnect. Oke. Ya. Min 6 dikali 2/3. Bisa berapa tuh hasilnya? Ini kita persingkat aja ya. 12/3. 6 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Dua. 2 ya. Min 2 kali 2. Min 2 dikali 2. Berarti min 4 ditambah 9. Min 4 tambah 9 berapa? 5. 5. So, buat nomor 14, jawabannya adalah X-nya 5, Y-nya 2/3. Wih, Patrick langsung lihat nomor 15 ya. Oke. Ada pertanyaan buat nomor 14? Adakah yang ingin ditanyakan adik-adik? Nggak ada? Ya. Silakan dicatat dulu, kita lanjut lihat soal nomor 15 dan 16. Masih ada sekitar 12 menit lagi kita selesai ya. Oke, sudah? Ya, kita lanjut ya. Lihat nomor 15 ya. Kita lihat soal. Tidak. Maaf. No. Ada yang mau bacain? Ada yang mau membacakan soal nomor 15? Silakan. Adakah yang mau membacakannya adik-adik? Silakan. Silakan Ustaz. Boleh. Harga satu buku dan satu pulpen. Yang 15 kan ya, Kak? Iya, 15 betul. Harga satu buku dan satu pulpen Rp3.000. Jika harga 2 buku dan 3 pulpen Rp7.000, maka harga 5 pulpen dan 4 buku sama dengan. Nah, lagi-lagi kita ngomongin dua variabel yang sama, tapi ketika jumlahnya beda, maka harganya juga beda, gitu ya. Nah, satu buku dan satu pulpen. Benar tadi di nomor 13 pulpen bukunya pakai nom M dan N. Kali ini Benar pakai variabel yang lainnya. Biar kalian nggak terlalu kaku pakai X dan Y gitu. Satu buku dan satu pulpen, berarti bukunya Benar pakai A, pulpennya Benar pakai B. Maka di persamaan pertama berarti A plus B. Nomor 15-nya A plus B sama dengan 3.000 ya. 3.000. And then 2 buku. Ingat tadi bukunya Benar pakai A, pulpennya Benar pakai B. Berarti 2 buku. 2A plus 3B. 2A ditambah 3B sama dengan 7.000 ya. 7.000. Nah, nanti yang ditanyakan adalah 5 pulpen dan 4 buku. Nah, gimana caranya tahu 5 pulpen dan 4 buku tanpa kita tahu harga masing-masing itemnya berapa gitu ya. Berarti 5 pulpen dan 4 buku. Nah, ini berapa? Oke. Nah, iya. Sekarang kita rubah dulu yang pertama pakai substitusi ya. Bandar ambil A-nya. B-nya pindahin ke sana. Jadi B-nya pindah jadi negatif B ditambah 3.000. Lalu kemudian A-nya pindahin ke sini, substitusikan, masukin ya. Jadinya 2 dikali min B ditambah min B ditambah 3.000 ditambah 3B sama dengan 7.000.
2 dikali min B. Berapa tuh? 2 dikali min 1B. Ingat, min B, min M, min A itu punya pengertian min 1 ya nilai. 2 dikali min B, berapa dia? Jadinya berapa? 2 kali min B? Min 2B. Oke, 2 kali 3.000? Plus 6.000. Lalu ditambah 3B sama dengan 7.000 ya. Oke, yang kirinya variabel, yang kanan angka. So, min 2B ditambah 3B sama dengan 7.000. 6.000-nya pindah ini ke sini. Dikurang 6.000. Kelihatan jelas. 7.000 dikurang 6.000. Oke. Min 2B ditambah 3B berapa? 1B. 1B. Atau B aja ya. B aja. Gitu ya. 1B itu kan berarti B aja. Biasa aja dia, D aja. Gitu. Lalu 7.000 kurang 6.000 berapa? Ribu kurang 6.000. 1.000, betul? Oke, B-nya 1.000. Lalu kita cari A-nya dulu. A-nya berarti di sini ya. Itu sama dengan min 1.000 ditambah 3.000. Min 1.000 tambah 3.000 berapa? Kalian punya utang 1.000, sekarang kalian punya uang 3.000. Kalian mau bayar utangnya. Sisa uang kalian berapa? 2.000. Oke. 2.000. So, A-nya 2.000, B-nya 1.000. Maka 5A tambah 4B kita bisa cari nih. Berarti 5 kali 2.000 ditambah 4 kali 1.000. Oke, 5 kali 2.000 berapa? Kita punya uang 2.000, 5 lembar. Berapa? 10.000. 10.000. Lalu ditambah 4 kali 1.000. 4 kali 1.000 berapa? 4.000. Totalnya jadi berapa? 14. 14.000. Oke. Jadi jawaban buat nomor 15, 14.000. Oke, ayo. Silakan dicatat dulu. Kalau sudah kita mau absen, dan silakan nanti selama sekitar 10 hari ke depan adik-adik belajar mandiri, pelajari semua bahan-bahan materi yang sudah kita pelajari, latihan soalnya. Dan nanti misalkan kalian di PAS ketemu soal yang nggak pernah kalian ketemu di kelas, yang nggak pernah Kak Bandar bahas, kalian boleh protes Kak Bandar ya. Ini belum pernah diajari. Kak Bandar komit supaya yang Kak Bandar ajarin itu keluar di SPA. Jadi soalnya nggak jauh-jauh dari yang pernah Kak Bandar ajarin ya. Jadi kalian boleh cek rekamannya, soal-soalnya, latihannya. Kalian boleh cek rekaman semua, pelajari dari situ, dan nggak akan jauh-jauh dari situ. Contoh soalnya. Jadi kalau kalian tanya kisi-kisi, semua yang ada di rekaman itu kisi-kisi. Ya, so pelajari dari rekaman itu. Kalau ada soal yang beda, nanti kalian bisa protes. Jelas ya? Oke? Bedanya paling cuma di angka dan di bentuk soalnya aja. Tapi Kak Bandar jamin bahwa soalnya nggak pernah keluar yang nggak pernah Kak Bandar ajarin.
Kak Bandar kasih selalu soal yang sudah Kak Bandar ajarkan ya di kelas. Yuk, absen ya. Silakan open cam-nya, kita absen. Oke, Ayu, thank you buat info. Ya. 3, 2, 1. Thank you adik-adik semua, sampai ketemu lagi di hari PAS nanti ya. Bye-bye semuanya. Yo, thank you semua. Ya. Terima kasih, Kak. Oke. Wah, Pak Hendrik langsung jawab 16. Oke. Greta dan Filbert, thank you ya.